Shalom saudara, kita akan kembali masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kami.
awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yang percaya bersama saya katakan amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, keluar dari bangku, salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan
akan menyanyikan lagi lagu pujian untuk Tuhan. Kita akan memuji nama Dia. Saya mau Bapak Ibu joget ya. Kita harus semangat nih memuji nama Tuhan. Oke. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu.
pujian lagi. Keringetan ya. Keringetan. Jadi kalau tangan. Oke, masih kuat ya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Amin. Kurang kencang, masih kuat ya Bapak Ibu berdiri? Amin. Angkat pujian lagi ya. Ini lagu baru ya, biasa ada di pengumuman. Na
Bapak Ibu untuk kembali duduk. Ada? Oke, saya persilahkan untuk yang mau memberikan kesaksian. Ada? Oke. Oh, Tante Ahwa ada. Makasih Tante Ahwa. Kita bisa duduk nih. Ya, shalom. Semangat sekali ya pujiannya. Biar kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Pada hari apa ya? Saya lupa ada beberapa hari yang lalu ya Pak. Saya lupa. Saya jalan-jalan ke Moy ya. Rencana kita mau lihat apa? Lihat tempat gitu. Mau dagang. Katanya di Moy ada katanya. Ya udah kita ke Moy. Begitu jalan-jalan kita ke pemasaran katanya. Oh ya udah ke pemasaran. Kita masuk di pemasaran, terus kita jalan mau lihat tempat katanya. Oh tempatnya ada di sana. Oh ya udah. Begitu jalan-jalan saya bilang mau ke WC dulu deh. Biasa nih. Saya kok sakit perut, saya bilang mau ke WC. Saya berdua sama si Intan. Ya udah kita ke WC. Baru juga duduk. Lah kok kalung saya kecopot. Kalung saya putus dan liontinnya nggak ada. Biasa kalau putus jatuh kan pasti jatuh ke itu ya. Kalau perempuan tuh ada penahannya gitu kan. Cari-cari kok nggak ada. Terus saya bilang gini, ada mbak-mbak tuh yang tukang bersih-bersih. Mbak, tolong dong mbak, liontin saya nggak ada. Kadiladenin saudara. Ya udahlah, mungkin dia pikir liontin berapa duit sih harganya ya kan. Udah gitu udah. Saya jalan keluar dari WC. Gimana ya? Apa di mobil ya jatuhnya ya? Pernah nggak saudara? Kalau kita jatuh di mall kehilangan, bisa kembali nggak? Mustahil kan? Mustahil. Saya udah putus asa ya, mustahil lah. Terus udah gitu saya jalan, tapi saya berteriak dalam hati, Tuhan Yesus, liontin saya hilang gitu kan. Kalungnya nyantel di leher, tapi liontinnya hilang. Udah gitu sambil jalan, Tuhan Yesus, saya sambil gini cari-cari gitu ke sekeliling. Tiba-tiba saudara, saya dengar suara kantor, nggak mungkin. Saya bilang gitu kan, pasti jatuhnya di WC, nggak mungkin di kantor. Udah gitu udah, coba lihat di mobil dah. Ya udah, coba mami ke kantor ya. Kok kayaknya ada suara ke kantor ya? Saya bilang gitu. Oh ya udah coba mi. Ya udah. Saya ke kantor. Permisi, saya bilang kan ada marketingnya tuh kan. Saya langsung ke bangku, saya duduk. Nggak ada. Ibu cari apa katanya? Saya cari liontin. Dia nggak percaya. Liontin apa bu? Ini loh, saya kasih unjuk. Ini kalung masih nyantel di leher, kagak jatuh. Ini kalung saya nih, liontin saya nggak ada. Terus akhirnya, oh ada kok bu. Hah? Ada? Saya bilang gitu. Iya bu, ada. Terus dia kasih. Aduh saya sampai, puji Tuhan ya Tuhan. Benar-benar ya saudara. Tuhan itu baik ya. Bukan masalah apa ya, liontin ibaratnya baru dibeliin anak itu kepengen gitu. Biar gitu-gitu kan, maksudnya bukannya kita menyombongkan diri, itu berlian. Mungkin kalau mas biasa ya hari gope setiau lah paling ya, itu berlian. Saya sambil nangis gitu, baru kali ini. Tapi Tuhan itu baik ya. Waktu saya menjerit, dia dengar, bisa-bisanya orang itu jujur loh. Kan kita nggak tahu jatuhnya di mana. Dia kasih, bu apa ini liontinnya? Betul, saya sampai menteriak, puji Tuhan. 2 kali saya kehilangan barang, tapi nggak hilang. Pertama saya kehilangan handphone. Saya ke WC, saya taruh. Terus saya tinggal. Lama, kita masih lama ngobrol. Tiba-tiba, handphone mana ya? Udah, tadi ke WC nggak? Iya. Harus cari ke WC, udah nggak ada. Nggak tahu cewek yang tukang bersihin pakai kerudung. Ibu nyari apa? Saya nyari handphone. Handphone yang kayak gimana? Itu loh, warnanya keping-pingan. Saya bilang, ini bu. Oh iya betul. Luar biasa Tuhan loh. Saya nggak hilang udah nggak ada harapan lah ya. Kalau dia mau ambil kan, dia bilang oh saya nggak lihat bu. Bisa aja ya. Tapi Tuhan tuh baik ya. Terima kasih untuk
eh, kebaikan Tuhan. Cukup di sini. Terima kasih. Tambah satu boleh ya? Tambah satu boleh ya? Sampai jam 12 boleh nggak? Shalom. Aku mau sedikit kesaksian. Banyak sih tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pasti di sini kan udah banyak ya yang tahu ya pergumulan kita cari rumah, gitu kan. Dengan yang kita bisa dibilang budget kita tuh minim gitu. Dan kita tuh saya sih pertama berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku percaya anak Tuhan tuh nggak akan pernah meminta-minta. Dan kita nggak mau yang namanya minta sana, minta sini gitu. Saya nggak mau. Saya cuma mau Tuhan yang tolong. Dan kita juga nggak menyangka gitu Tuhan hebat gitu kan. Minggu kemarin kita nggak datang. Kita cari-cari rumah. Tapi kita sehari lah cari rumah dari pagi sampai sore lah. Nggak mungkin lah kita nggak dapet gitu kan. Oh ya udah. Pertamanya sih memang kita dapet rumah. Memang agak jauh tapi itu ya udah termasuk budget kami gitu. Tapi kita bergumul lagi, Tuhan ini terlalu kecil gitu. Maksudnya kalau kata Tuhan, lu banyak maunya ya gitu ya. Udah dikasih yang murah tapi mau minta yang agak gedean gitu. Tapi Tuhan bisa nggak sih, maksudnya yang rumahnya tuh yang agak gedean dikit gitu. Kalaupun emang nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu ya, kita terima gitu. Akhirnya kita lihat-lihat lagi rumah gitu kan. Ternyata kebetulan kita ketemu satpam yang baik. Dia bilang, bu, ibu mau cari rumah, saya ada nih katanya, saya ada kuncinya. Dia bilang gitu. Ibu lihat aja dulu, dia bilang gitu. Pas saya lihat, lumayan besar ya. Terus dia kasih harga. Nah dia kasih harga, pertama dia kasih harga 13 juta setahun gitu kan. Wah lumayan murah gitu kan, 13 juta dengan ya lumayan gitu, perumahannya di komplek gitu. Kompleknya bukan komplek yang murahan lah ibaratnya gitu, bagus gitu. Dan penduduknya sudah banyak gitu kan. Ya udah kita tanya deh, Pak, kita nih punya kemampuannya tuh nggak bisa langsung bayar setahun gitu kan. Kita punya kemampuannya 3 bulan lah kita bayar dulu gitu kan. Terus bapaknya sampaikan, kita belum ketemu ownernya. Ya udah Bu, nanti saya sampaikan ya sama yang punya, dia bilang kayak gitu kan. Oh ya udah Pak. Terus akhirnya kita keliling-keliling sih di situ, keliling-keliling gitu. Kita tanya rata-rata di situ tuh 20 juta setahun. Tapi hanya rumah itu yang 13 juta setahun gitu kan. Wah puji Tuhan. Terus akhirnya Sabtu kemarin kita ketemu sama ownernya. Dan di sana kan saya juga pastiin buat anak saya sekolah gitu kan. Sekolahnya Karen kan mau nggak mau harus dekat rumah-rumah situ juga gitu kan, karena kan dia SD kan 6 tahun, lama. Kalau jauh kayaknya saya transportnya gimana gitu kan. Dan ternyata kita cari-cari di Google gitu kan, oh ternyata ada sih yang deket-deket situ. Dan Tuhan baik gitu. Saya bilang, Tuhan sekolah yang biasa-biasa aja nggak apa-apa gitu kan, tapi Tuhan baik, Tuhan kasihkan sekolah yang luar biasa bagus gitu, yang bisa dibilang kalau mungkin daerah Jakarta itu udah masuk puluhan juta gitu, karena dia sekolahnya full bahasa Inggris gitu kan. Nah ini nggak sampai gitu. Dan kepala sekolah, dan kita langsung ketemu kepala sekolahnya baik gitu. Ibu mau, saya bilang Pak, kan dia memang ada sistem dicicil gitu kan. Dia bilang cicilnya itu Februari, Maret sampai April doang. Terus habis itu kalau misalkan dia bayar langsung lunas tuh ada potongannya beberapa gitu kan. Terus saya bilang, Pak, boleh nggak ya saya itu cicilnya 6 kali atau berapa kali gitu kan, karena kemampuan saya tuh batasnya cuma segini gitu kan. Terus bapaknya bilang, kepala sekolahnya baik, oh ibu sanggupnya berapa kali, dia bilang gitu kan. 6 kali Pak, dia bilang. Oh ya udah saya bikinin ya, dia bilang kayak gitu, saya bikinin. Ibu kalau segini sanggup nggak, dia bilang. Dia masih tanya saya, sanggup nggak saya untuk bayar segini, dia bilang gitu kan. Mungkin kalau saya bilang nggak sanggup, dia mungkin bisa kurangin lagi gitu kan. Tapi saya bilang ya saya bisa gitu kan, saya bisa yang segini, karena memang kita hitung-hitung uangnya bisa masuk gitu kan. Oh masuk Pak, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah.
Terus udah kayak gitu kita udah ketemu kepala sekolahnya juga. Terus kita bilang lagi, Pak bisa nggak ya uang SPP-nya dikurangin sedikit gitu kan, karena kan SPP lumayan ya setiap bulannya. Dia bilang ya udah, akhirnya dia kurangin SPP-nya. Jadi selama 6 tahun anak saya sekolah SPP-nya flat segitu gitu. Jadi nggak setiap tahunnya nggak ada kenaikan. Biasa kan kalau sekolah kan setiap tahun naik kan, ini nggak, dia flat gitu. Bu, ini flat sampai segini ya, paling kayak uang buku kayak gitu yang nggak bisa dikurangin. Kalau SPP dia masih bisa kurangin. Oh ya udah, oke. Bilang Tuhan baik gitu kan, tuh dapat sekolah yang lumayan bagus gitu kan, dengan fasilitas yang lumayan gitu, bukan sekolah yang abal-abal atau gimana gitu, yang tadinya kita bilang udahlah kayaknya sekolah yang biasa aja ya, SD doang gitu kan, nanti kalau itu baru yang lumayan bagusan gitu. Tapi ternyata Tuhan kasihnya yang lebih gitu. Terus rumah pun kita ketemu ownernya kemarin Sabtu, dan puji Tuhan orangnya baik sekali. Dia orang yang seiman lah sama kita gitu kan, dia mengerti dengan kondisi kita. Dia bilang oh ya udah nggak apa-apa, dia malah kurangin lagi harganya gitu kan. Dia kurangin lagi harganya jadi 12,5 gitu kan. Wah puji Tuhan gitu kan, dengan yang kita bilang sesuai dengan, jadi apa yang kita ngomong dia iya aja gitu, nggak ada komplainnya, oh nggak bisa gini, nggak bisa, enggak, dia iya aja gitu, kayak dihipnotis gitu sama kita. Padahal kita juga nggak ngehipnotis dia bilang oh iya, dia bilang gitu, Pak boleh nggak kawat nyamuknya diganti? Oh boleh nanti saya ganti gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dengan harga segitu nggak bisa lah gitu kan. Terus pintu, Pak bilang ya pintunya dibenerin, oh iya, jadi kayak dihipnotis, iya aja gitu, Pak harganya dikurangin gitu kan. Terus saya bilang, Pak boleh nggak ya saya masuknya itu sekitar tanggal 10, tapi Bapak hitungnya tanggal 15. Oh iya boleh gitu. Jadi kayak iya aja gitu. Aduh Tuhan baik ya, semua berjalan dengan baik gitu kan, karena kita percaya kita anak Tuhan, burung aja dipelihara apalagi kita gitu kan. Dia nggak mungkin menelantarkan kita gitu kan. Itu aja sih saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Satu lagi ya, boleh ya? Boleh nggak kesaksian satu lagi? Tadi sampai jam 12, boleh. Mungkin mau kesaksian tentang kuliah kali ya. Kayaknya udah banyak sih cerita dari kesaksian dari pertama sampai yang tahun baru itu tentang kuliah. Ini juga tentang kuliah. Jadi Jumat minggu kemarin itu dosen nyuruh observasi ke SD, dan aku dapetnya observasi SD swasta. Kan dekat rumah itu swastanya berbeda, dimana susah lah intinya untuk minta izin. Sampai ada di sebelah SMA 78, itu namanya SD Bakti YKKAP. Itu aku hari Jumatnya habis nganter Joanna langsung lari dari Sunter ke Jakarta Barat ke tempat itu. Terus minta izin ke sapamnya, ke guru piket, terus dilariin ke kepala sekolah. Orang-orang kan dulu zaman-zaman SD, waktu aku SD, kalau ketemu kepala sekolah kan segan gitu, nunduk aja bawaannya. Terus kayak rasanya mau minta maaf aja gitu sama kepala sekolahnya. Masuk, di welcome sangat disambut dengan hangat. Itu aku ngomong sama kepala sekolahnya, Bapak, saya ada tugas dari dosen saya mengenai bla 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 bla, saya ngomong. dosennya kepala sekolahnya, kenapa kamu pilih kesini? Wah deg-degan banget, kayak kok ditanya kayak gini gitu. Biasanya sama kepala sekolah yang pas semester 1 pas observasi itu biasanya ditanya iya boleh atau oh nggak bisa, sekolah kita lagi gini. Kok ditanyanya kayak gini, kenapa pilih sekolah di sini? Terus dengan spontannya aku jawab karena deket dari rumah. Habis itu kepala sekolahnya kayak ngeliatin aku diam. Sebentar ya, saya lihat dulu tanggalnya. Dilihatlah tanggalnya. Aku udah pesimis aja, kayaknya bakal ditolak nih. Aduh, mau cari swasta kemana lagi selain di situ doang, sama satu lagi agak jauhan dikit. Akhirnya ya udah deh, boleh.
boleh, tapi tanggal berapa kamu bisanya? Terus aku ungkapin hari Senin, hari Kamis, sama hari Jumat, tapi itu di jam 7 sampai jam 9, karena di jam 10-nya itu aku ada kelas sampai jam 12 siang. Kalau Bapak berkenan, saya bisa di hari itu aja. Terus kata bapaknya, kita mau ada praktek kelas 6, karena mau lulusan kan kelas 6-nya. Aduh, makin pesimis, kayaknya nggak bisa ini gitu. Sementara dosennya tuh minta kita observasi 4 kali ke SD itu. 1 kali aja belum, ini kok udah kayak mau ditolak. Kata bapaknya, yaudah hari Jumat tanggal 22 kesini. Beneran Pak? Wah, ini nggak percaya banget anak ini emang. Akhirnya kata bapak, iya beneran, kamu kesini ya. Oke Bapak, baik. Habis itu aku bilang, nanti hari Senin pagi saya kirimin surat dari universitas, karena izin observasi itu dari universitas. Akhirnya dikasih. Terus saya lupa kalau misalnya saya harus ngasih pertanyaan observasinya, penelitiannya itu ke kepala sekolahnya. Itu mepet 1 hari baru bikin. Jadi itu di laptop kayaknya ada 2 jam bikin pertanyaan untuk observasi. Itu nggak ada dibantu sama sekali sama temen, jadi bikin sendiri. Tapi temen sekelas ada yang, kamu gimana pertanyaannya, minta dong, gini-gini dong. Nah, itu aku boleh nggak ikut sama kamu aja ke sekolah itu? Loh, aku yang izin sendiri kok kamu ikut gitu. Aku kayak, ya udahlah, nggak apa-apa lah, bantu-bantu temen sekelas ini semester 2 kan. Nanti semester selanjutnya sendiri-sendiri aja gitu. Agak egois dikit, tapi ini kan nilai juga sendiri-sendiri kan. Akhirnya yaudah, ini pertanyaannya kamu modif aja di SD yang kamu mau, pertamanya yang aku bilang. Tapi dia bilang, ikut ke kamu. Ya udah, kamu ikut aku. Akhirnya kita berdua observasi hari Jumat. Nah, observasi ini kita didampingin sama guru, nggak kepala sekolah aja. Kebetulan pendamping gurunya ini orang Batak juga, warganya Pasaribu. Jadi jadi saya langsung keinget, oh kayaknya Pak Gembala sidang ini, kayak berada Pak Gembala sidang, jadi harus lulus. Akhirnya kita pertanyaan, akhirnya lancar. Itu berkat Tuhan semua, tanpa Tuhan yang menolong, mungkin aku masih nyari sekolah sampai sekarang buat observasi. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Oke. Dari kesaksian itu semua, kita percaya Tuhan Yesus selalu ada di setiap sisi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, musim akan selalu berganti.
yang mengenyangkanku dan memeliharaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku umur hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa surgawi, Engkau Allah yang setia kepada kami. Dalam segala situasi keadaan yang kami hadapi di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini, kami tahu Tuhan Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah yang menjaga dan melindungi kami. Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Dalam segala beban pergumulan hidup, kami tahu bahwa Allah, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Engkau menguasai kami. Engkau Allah tempat perlindungan kami. Engkau Allah menjadi benteng kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini di tengah-tengah ibadah kami rindu hati kami dilawat oleh kebenaran firman Allah. Tuhan, mengurapilah firman-Mu, mengurapilah hati kami. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Ya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Hizkia Pasaribu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Gongsi pakai. Iya. Kemarin cap gome ya? Oh iya. Iya kemarin. Puji Tuhan. Baik. Mari kita buka firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Sudah dapat? Baik, kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat saja. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau memberikan tema 3 hal. Prioritas, waktu, dan harapan. Ya. Prioritas, waktu, dan harapan. Tadi firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih oleh Tuhan, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan. Betul? Satu kali seorang bapak sedang nonton TV. Dia baru pulang dari dokter oleh karena batuk. Nah, karena sambil nonton TV, dia minta tolong anaknya. Kak, ada obat bapak di atas kulkas. Tolong ambilin. Nah, rupanya anaknya juga nggak memperhatikan. Tempat obatnya itu mirip
yang satu obat serangga, yang satu obat batuk. Akhirnya anaknya ambil obat, ternyata dia nggak perhatiin. Dia langsung kasih, mungkin itu aja kali ya. Ya, baik. Nah, ini lebih jelas. Ternyata dia nggak perhatiin Bapak Ibu. Bapaknya juga waktu udah dikasih sendok begitu, sambil nonton TV, minum. Kan 5 mili, 5 mili, berarti 15 mili kan 3 sendok itu. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Bapaknya tidak tertolong. Game over. Anak itu menyesal seumur hidup. Tidak tertolong. Nah, itu karena kelalaian dari tidak memperhatikan. Ya. Tidak memperhatikan. Tapi saya percaya Bapak Ibu di sini semua menyimpan obat pada tempatnya. Ya. 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 Jangan nanti ada penyesalan seumur hidup, ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu. Berbicara mengenai hal yang penting yang dicari. Apa yang dicari itu penting. Seperti ibu tadi bersaksi. Coba misalnya yang hilang itu katakanlah pulpen. Biarin aja. Tapi karena liontin itu berharga, maka diusahakan, dicari sampai ketemu. Seperti Bapak waktu itu kita cari soto di Batu yang enak, cari sampai ketemu. Iya Pak Haris ya. Saya ingat betul itu. Pokoknya begitu sampai di Batu, cari soto itu dulu. Nggak ada yang lain, nggak ada agenda yang lain. Pokoknya soto dulu. Ya. Kenapa? Saking mengingat begitu, wah pasti enak dan sebagainya. Ya. Nah, berbicara mengenai hal penting yang dicari, waktu yang diberikan dan harapan untuk sesuatu yang lebih baik. Itulah firman Tuhan katakan, carilah dahulu. Apa yang dicari dahulu? Pertama, saudara-saudara, tetapkanlah prioritas. Apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan, diutamakan daripada yang lain. Ya. Apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu di dalam kehidupan ini? Nah, kita memberikan waktu untuk sesuatu yang penting bagi kita, betul? Ya. Kita akan mengusahakan waktu buat yang masih kuliah. Belajar itu adalah waktu yang waktu itu sangat penting, betul? Karena gak akan lewat lagi ya, udah lewat selesai dia. Ya. Jika itu tidak penting, maka kita akan berkata, maaf ya, saya nggak punya waktu. Ya. Tapi kalau itu yang menjadi kita anggap menjadi penting, kita anggap menjadi suatu hal yang prioritas, maka kita akan memberikan waktu. Amin. Ya, apa yang menjadi prioritas saudara di dalam tahun 2024 ini? Ini kan baru tanggal berapa sekarang? 25 di bulan Februari. Ya, bersyukur yang berulang tahun tanggal 29 masih bisa, tapi tahun depan gak bisa. Jadi tahun ini 136 hari, betul ya? Ya, bukan 135 hari. Nah, 365 hari, sorry. Apa yang menjadi prioritas saudara di tahun 2024? Yang pertama saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan adalah kondisi kerohanian saudara. Bagaimana dengan kondisi kerohanian kita, saudara-saudara? Dalam Yosua pasal yang pertama
ayat yang ke-8. Mari saya akan membacakan dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan demikian, saudara-saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Dan sekali lagi diulang di dalam ayat yang ke-9. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi jangan lupa, kita punya buku manual ini, kita punya firman Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya, saudara-saudara, adalah orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Ya, peristiwa 2-3 hari yang lalu, ada seorang bapak gantung diri di daerah Sumatera Selatan kalau saya tidak salah. Hanya karena tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarganya. Dia tidak bisa terlepas dari slot judi online. Sementara istrinya sedang mengandung, mau melahirkan anak melahirkan yang kedua kali dengan anak yang kembar. Anak yang pertama ada di rumah sakit. Istrinya pulang ke rumah, mau ngambil baju untuk anak yang sedang ada di rumah sakit. Begitu masuk rumah, tahu-tahu suaminya udah tergantung di kamar. Selesai, mengakhiri hidup. Nah, hidup ini penuh dengan pergumulan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diberitahu oleh firman Allah, kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam ayat yang ke-8 dari Yosua pasal yang pertama ini. Itu luar biasa, saudara-saudara. Mengapa kita harus merenungkan siang dan malam? Karena melalui permenungan kita, melalui hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, engkau dengan demikian engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Luar biasa, saudara-saudara, perjalanan kita akan berhasil. Firman Tuhan katakan akan berhasil dan beruntung. Beruntung. Beruntung, saudara. Itu, saudara-saudara, kondisi kerohanian kita. Mari kita mau memperhatikan betul di dalam tahun 2024 ini. Yang kedua, apa yang menjadi prioritas saudara di tahun 2024 ini? Keharmonisan keluarga saudara. Oh, enggak ada amin. Amin ya. Keharmonisan, 1 Tawarik 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah berkati, itu diberkati untuk selama-lamanya. Kita pegang firman ini. Jangan pegang apa kata orang. Kita punya pegangan hidup, yaitu firman Tuhan, yang selalu menguatkan iman percaya kita kepadanya. Keharmonisan keluarga saudara di dalam tahun ini harusnya dan seharusnya menjadi prioritas. Amin. Biasanya bank apa yang ada tabungan prioritas?
Selalu diberikan prioritas ya. Ya, nabung sekarang kayaknya kita bukan nabung ya, tapi menyumbang kepada yang punya bank gitu ya, iya kan? Potong sana, potong sini, akhirnya dapatnya segitu gitu. Ya. Walaupun itu prioritas, tetapi saya mau katakan, selain kondisi kerohanian, keharmonisan keluarga saudara harus menjadi prioritas. Amin. Keadaan suami seperti apa, istri seperti apa. Saya bilang sama istri saya, kayaknya kita udah tambah tua sedikit ya. Enggak apa-apa, yang penting aku tetap mencintai kamu. Wah, iya kan? Iya, sebab kenapa Bapak Ibu? Ya, ini menjadi tantangan dewasa ini, saudara-saudara. Ya, teristimewa keluarga-keluarga muda. Pergumulannya itu lebih berat. Ya, oleh sebab itu mari kita memperhatikan keharmonisan keluarga kita. Mungkin ekonomi kita enggak apa ya namanya. Tetapi kalau Tuhan ada di dalam keluarga kita, kita tetap ada sukacita. Ya. Saya ada ponakan di Jakarta, saudara. Saya bilang begini sama dia. Kamu hidup di kota metropolitan. Ada dua hal yang saya minta. Pertama, jangan berurusan dengan polisi. Berurusan dengan polisi itu panjang. Polisi, kejaksaan, pengadilan, ya kan? Panjang perjalanan. Itu semua jin. Berurusan dengan duit. Yang kedua, kalau boleh rumah sakit dihindari. Karena kalau sudah masuk rumah sakit, biayanya besar. Nah, kalau dua ini bisa dihindari, walaupun uang kamu pas-pasan, kamu bisa survive di kota metropolitan. Jadi kalau kamu berurusan dengan polisi, jangan cari saya. Ya, urus sendiri. Itu kan nasihat, ya kan? Seperti itu, saudara-saudara. Keluarga, keharmonisan keluarga itu perlu diperhatikan. Walaupun barangkali baju kita ya hanya beberapa pasang. Ya, baju kan bisa dibeli lagi kan. Tapi kalau istri bisa ganti. Kan gak bisa ganti. Sampai maut menceraikan. Jadi istri harus dirawat. Suami harus dirawat. Saya Pak Hizkia tahu teman saya. Baru saja suaminya dipanggil oleh Tuhan. Itu sedih sekali. Suaminya gesit dalam pelayanan. Semuanya. Jadi kalau saya pulang kampung, saya singgah di kota Palu, pasti suaminya yang antar. Bulan Juni yang lalu ketika kami pulang, suaminya antar saya kemana-kemana semua. Tiba-tiba kemarin Tuhan panggil. Kehilangan. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan ini. Kita jaga dengan benar. Keharmonisan di dalam keluarga kita itu harus menjadi prioritas yang kedua. Yang ketiga, apa yang menjadi prioritas saudara di tahun 2024 ini? Yaitu yang ketiga, kesehatan saudara. Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Kesehatan perlu. Prioritas yang ketiga, kesehatan. Betul? Ya. Kesehatan. Kita yang sudah di atas 50 ke atas, ya harus dikurangilah begitu. Kalau makan itu ada ukurannya gitu, iya kan?
Jangan kayak nggak pernah makan yang itu gitu. Oh, begitu ketemu, oh udah lama nggak makan yang ini. Oh, harus ingat juga gitu ya. Ada ukurannya, saudara-saudara. Ya, ada olahraga sedikit. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan, ya. Kita minuman, ya, kalau bisa yang tawar-tawar aja semuanya gitu ya. Coca-Cola, Pensacola, bukan. Coca-Cola apa lagi? Sprite. Apa lagi? Itu temannya semua itu, saudara. Ya. Ya. Kalau minum kopi, minumlah kopi pahit. Jangan minum yang ada gulanya ya. Apalagi pakai gula putih itu rafinasinya itu berbahaya, saudara. Kesehatan kita perlu perhatikan. Ya, itu yang ketiga. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan di sini, tetapi firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini firman Tuhan mengatakan, tetapi menjadi kewajiban saudara dan saya adalah untuk memperhatikan kesehatan kita. Beberapa waktu yang lalu saya jalan sudah agak berat gitu ya. Kenapa gitu ya? Istri saya bilang kayaknya berat badannya udah mulai naik. Lalu kemudian saya mulai kurangi sedikit. Celananya kedodoran. Seperti itu, saudara ya. Perhatikanlah kesehatan kita. Ya. Berikut. Yang keempat, prioritas yang keempat, profesi atau pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara. Perhatikan itu dengan baik. Nah, kalau saya ini pekerjaannya all out. Dari dapur sampai di kantor saya kerjain. Kalau saya nggak mengerjakan yang di dapur, nggak memperhatikan saudara-saudara, maka semuanya bisa terbengkalai. Ya. Jadi itu hal-hal yang kecil. Ya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12 mengatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sebagai pekerja, mungkin usianya sudah bertambah tetapi masih bekerja, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja dan melakukan segala aktivitas dengan baik, itu firman Tuhan mengatakan suatu kehormatan. Untuk kita bisa hidup tenang, untuk kita bisa mengurus persoalan-persoalan sendiri. Ada seorang ibu, dia ke mana? Aussie. Karena usianya sudah lanjut, di sana kalau sudah umur sudah lanjut, semuanya harus dikerjakan sendiri. Mau pakai pembantu, bayarannya mahal. Akhirnya kembali ke Indonesia. Kalau di sini pembantu bisa ke 1 kali 24 jam, ya kan? Neng, bangun neng. Di sana enggak ada, saudara. Kerjain sendiri dalam usia yang sudah lanjut. Oleh sebab itu kalau kita masih bisa bekerja sampai hari ini, mari kita melakukan itu seperti untuk Tuhan. Baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, ya. Lakukan semua itu, ya. Perhatikan semua itu. Itulah 4 yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita dari kata firman Tuhan. Carilah dahulu. Yang berikut, yang kedua, pengaturan waktu. Kita akan menyediakan waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting, betul? Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang penting, maka kita harus menyiapkan waktu.
kenapa terlambat? Wah, anak-anak malam tidurnya jam 2 baru bisa tidur. Ya. Padahal itu anak sekolah minggu. Nah, kita yang harus sebagai orang tua harus mengaturnya sehingga anak-anak kalau malam minggu itu tidurnya lebih awal sehingga bisa bangun pagi-pagi. Kalau di sini nggak ada. Semua di sini tertata dengan baik. Kalau ada berarti harus ditata lagi lebih baik. Jika itu tidak penting, maka kita selalu berkata tidak ada waktu untuk itu. Saudara tidak akan pernah memiliki waktu untuk keluarga jika keluarga tidak penting. Betul? Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa keluarga saya nggak penting, maka saya tidak akan memberikan prioritas waktu kepada keluarga saya. Demikian juga dengan kesehatan, pekerjaan, dan hal-hal rohani. Aturlah waktu kita dengan baik. Ya, di sini kegiatan gereja berapa kali, Pak Iskia, dalam satu minggu? Onsite 2 kali, online 3 kali. Karena ada jemaat yang komplain. Akhirnya suaminya bilang, makan tuh gereja. Kenapa? Dari hari Senin sampai hari Jumat di gereja terus. Akhirnya suaminya bilang, makan tuh gereja. Ada juga suami yang, mama aja yang ke gereja. Nggak usah sering-sering ke gereja. Nanti kalau saya sudah nggak ada, baru mama aktif ke gereja. Nah itu salah juga saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa ibadah itu penting, maka kita harus mengatur waktu dengan baik. Kalau kita menganggap bahwa keluarga kita penting, maka kita harus mengatur waktu dengan baik untuk keluarga kita. Demikian pula dengan kesehatan kita. Itulah hal yang kedua mengenai pengaturan waktu. Dan yang ketiga adalah harapan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jika kita mengharapkan kehidupan rohani yang lebih baik, maka kita harus prioritaskan waktu kita untuk menyediakannya dengan baik untuk hal-hal yang rohani. Amin. Ya. Jika kita mengharapkan keluarga kita lebih harmonis, maka kita harus memprioritaskan untuk menyediakan waktu untuk keluarga kita. Haleluya. Saya percaya bahwa keluarga-keluarga di sini adalah keluarga-keluarga yang menyediakan waktu untuk keluarganya. Amin. Dan itu harus terjadi, saudara-saudara. Demikian juga dengan kesehatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Kita mengharapkan, kalau kita mau mengharapkan bahwa dalam tahun 2024 ini, saya akan usahakan untuk tidak ke rumah sakit. Maka kita harus memberikan waktu untuk memelihara kesehatan kita. Ya. Demikian pula pelayanan kita. Waktu kita mengharapkan bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini akan lebih maju lagi di tahun 2024 ini. Maka seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini akan memberikan waktu yang terbaik untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Demikian pula dengan sidang jemaat Tuhan. Kalau memprioritaskan waktu untuk mengharapkan bahwa kerohaniannya di tahun 2024 ini akan lebih maju lagi, maka Bapak Ibu akan memprioritaskan waktu untuk hadir dan terlibat di setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja ini. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian kasih oleh Tuhan, di dalam menjalani tahun 2024 ini,
mari kita menyusun kembali skala prioritas kita. Atur waktu saudara dengan baik. Dan harapan-harapan saudara. Dan di atas semuanya itu, tempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama di atas segalanya. Maka firman Tuhan tadi di dalam Yosua pasal yang pertama itu ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat sidang jemaat gereja Tuhan di tempat ini. Supaya Tuhan menolong mereka untuk menempatkan skala prioritas di dalam kehidupan mereka dalam sepanjang tahun 2024 ini. Ketika mereka mulai menyusun atau menempatkan skala prioritas dengan baik, maka apa yang mereka harapkan dalam tahun 2024 ini, itulah yang akan terjadi atas kehidupan mereka. Sebab firman-Mu berkata kepada kami pada siang hari, agar kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga itu menuntun perjalanan kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Perjalanan kami akan diberkati oleh Tuhan. Perjalanan rumah tangga kami akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan setiap saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, yang sedang bekerja, apapun jenis usaha pekerjaan mereka, kami tahu Allah ada di sana dan memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu sekeluarga Bapak Pendeta Hizkia Pasaribu kami doakan. Berikanlah kepada hamba-Mu tubuh yang sehat di dalam nama Yesus. Sehingga dengan tubuh yang sehat dapat melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kepada semua jemaat yang ada. Demikian pula pelayanan di bidang lingkungan di tempat ini yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hikmat daripada Allah menyertai hamba-Mu sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi lingkungan RT di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat sekali lagi, apapun pergumulan di dalam rumah tangga mereka, mungkin ada persoalan di dalam keluarga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga setiap keluarga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat keuangan mereka, penghasilan mereka, Engkau memberkati ya Tuhan, sumber-sumber penghasilan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga dengan berkat yang mereka peroleh daripada Tuhan, mereka melakukannya dan memberikan kepada Tuhan dengan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada siang hari ini. Dan kami mengucap syukur, meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bersamanya
Yesus, pada siang hari ini kami akan mempersembahkan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberikan. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka, Tuhan Yesus cukupkan kebutuhan kami semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Shalom. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Bapak Pendeta Holiong Sengkombu yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati, amin. Ya, Pak Holi ini ketua daerah, ya, Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah DKI 1. Ya, DKI itu ada 2. Jadi Pak Holi sebagai ketua, ya, ketua pendeta-pendeta lah, kalau Bapak Ibu susah memahami ketua pendeta-pendeta di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Gesja menyebut itu BPD 1, ya, BPD 2 Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kita di BPD 2. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman menindaklanjuti pengumuman yang minggu lalu bahwa kita akan retreat atau Christmas camp, ya, di bulan Desember nanti. Nah, supaya ringan biayanya, kita canangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa kita mulai menabung, ya. Kita akan menabung mulai hari ini. Bagaimana cara menabungnya? 20.000 setiap hari Minggu per orang. Jadi kalau satu keluarga seperti saya 4 orang, jadi berapa? 80.000, ya. Tapi Marisa tidak ada uang kembalian. Jadi kalau saya kasih 100, ya udah tabung aja 100, kira-kira begitu, ya. Karena kita minta Marisa, Ica bendaharanya, saudara-saudara. Jadi sudah dibuatkan kartu saudara per keluarga. Jadi saudara akan tahu nanti per minggu atau setiap bulan saudara sudah tabung berapa, gitu, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan retreat kita, kalau saya lihat tanggalnya belum ditentukan, itu tanggal 24 itu hari Selasa. Ya, 24 Desember itu hari Selasa. Saya lihat cuti bersama itu tanggal 26. Jadi tanggal 24 hari Selasa, tanggal 25 hari Natal, tanggal 26. Mungkin itu pilihan pertama.
Tapi nanti kita lihat ya, apakah tanggal 21, tanggal 22, dan tanggal 23. Nanti kita lihatlah Bapak Ibu di mana lebih banyak yang bisa, kira-kira begitu ya. Untuk tanggalnya kita belum tentukan, tapi kurang lebih di tanggal itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai minggu ini, mari kita menabung. Nanti tidak terasa ternyata uang saudara sudah banyak. Amin. Ternyata lebih daripada yang dibutuhkan, ya. Masih cukup untuk ke Bali, kira-kira begitu. Jadi supaya kita tidak terkendala dengan biaya. Itu pengumuman tentang retreat kita, saudara-saudara. Kemudian saya mau memberi tahu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan perpanjang kontrak gereja per tanggal 1 Maret ya. Tanggal 1 Maret tinggal berapa hari lagi? 5 hari lagi ya. Jadi biasanya tanggal 26 kita udah setor ke yang punya rumah ini, atau tanggal 25 biasanya ya, kita sudah memberikan kontrak gereja ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dikasih tahu Marisa, uang G2000 sampai hari Minggu kemarin 10.875.000 ya. Jadi lumayan saudara-saudara untuk kita bisa perpanjang kontrak. Sedangkan kontrak gereja 35 juta ya. 35 juta. Tahun lalu 32 juta. Jadi dia sudah WA saya sekitar 2 minggu lalu, Pak, kontrak rumah 35 juta ya. Oke Ci, nanti saya akan bicarakan, kira-kira begitu, karena masih ada 2 minggu lagi kan. Jadi 35 juta dia minta, tapi kemungkinan besok saya akan menjumpai yang punya rumah. Siapa tahu dia masih berkemurahan sedikit ya. Tapi paling tidak patokannya 35 juta, kita sudah terkumpul 10.875 ya. Doakan supaya semua lancar dan Tuhan memberkati. Ada yang berulang tahun, saudara-saudara? Ada yang berulang tahun? Oke, kalau tidak ada, siapa? Siapa tahu ada yang berulang tahun? Saya lihat ada yang panjang di situ. Serius berulang tahun? Berulang tahun? Berulang tahun ya? 15 ya? Wah, puji Tuhan. Terima kasih Febi ya, nanti kita doakan 15 Februari ini ya, 15. Oke. Tuhan berkati. Umurnya juga 15. Oke, ada lagi yang berulang tahun selain Febi yang kita doakan? Indah, berulang tahun Indah? Enggak? Enggak apa-apa, biar nambah 2 lagi. Kita paksa ulang tahunnya hari ini, gimana? Oke, kalau Rahel. Oke, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan kepujian kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lagu bagimu Tuhan segala pujian. Apa awalnya itu ya? Itu yang ada di benak saya. Ada yang tahu awalnya itu? Ada yang tahu awalnya? Ya udah kita naikkan kornya saja, nanti ketemu dia. Bagi haleluya, kalimu berharga, Engkau Yesus. Bisa naik. Tuhan
mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan di akhir ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih sehat, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memanggil nama Tuhan, bernyanyi, memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Sungguh karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Ada orang yang tidak bisa berangkat ke gereja karena sakit penyakit, karena terbatas kesehatan, karena terbatas yang lain. Tapi kami ada di gereja Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kekal Engkau selama-lamanya. Luar biasa Yesus dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Ikarababa sikata darabara sendiri. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat tuntunan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya. 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 Saya rindu kita saling mendoakan orang-orang yang di sebelah kanan dan di kiri kita. Kalau itu teman pria, tumpangkan tangan. Kalau itu teman wanita, tumpangkan tangan. Kalau itu suami atau istri, tumpangkan tangan. Berkatilah dia. Sebelum engkau pulang dari gereja ini, engkau memberkati seseorang di sebelah kiri dan sebelah kananmu. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Minta doa yang baik, minta berkat yang dari surga turun atasnya. Minta sukacita melimpah atas kehidupannya. Minta berkat rohani melimpah dalam kehidupannya. Minta berkat jasmani melimpah dalam kehidupannya. Minta pekerjaannya, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan mendengar doa-doa saudara yang atas teman-temanmu engkau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ikarababa sikata darabara sendiri. Engkau baik, engkau baik. Engkau mau memberkati kami Tuhan. Engkau mau menjenguk kami pada siang hari ini. Engkau mau numpangkan tanganmu bagi kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami sudah berdoa bersama-sama. Kiranya kami yang ada di ruangan ini diberkati Tuhan. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Prioritas kami, kesehatan kami, waktu kami Tuhan. Pekerjaan kami, harapan kami, semua kiranya diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat memperhatikan kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Holyong Sengkombu. Memberkati istrinya, berikan kesehatan juga. Memberkati anaknya Tuhan. Tuhan menolong keluarga ini, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Sebagai Ketua BPD DKI 1 Tuhan, tidak gampang untuk mengurus pendeta-pendeta dan gereja-gereja. Karena itu hamba-Mu berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan keteguhan, biar berharap terus kepada Tuhan. Karena dari Tuhan datangnya pertolongan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat Afrik yang sakit. Tuhan sembuhkan Afrik, anaknya Ria, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Haris. Kami berdoa buat Tante Linda. Berikan kesehatan kepada mereka. Berikan kekuatan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sempurna kesehatan mereka. Karena Tuhan kami Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat Feby Tuhan yang berulang tahun tanggal 15 Februari yang lalu. Tuhan berkatilah kehidupannya. Tuhan menolong. Tuhan jamah kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Apa yang diangan-angankan, apa yang diminta kepada Tuhan, apa yang diharapkan kepada Tuhan,
Tuhan Engkau dengar doanya Feby. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar dia bersuka cita karena Tuhan. Berkati suaminya, Semi Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Buat semakin harmonis, semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa-doa syafaat kami ini. Dan kami percaya di surga Tuhan sedang mengerjakan doa-doa kami. Dan sebentar lagi akan mengirimkan jawabannya kepada pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu kami pulang nanti. Tuhan memberkati kami semua, menyertai kami sampai di tempat tujuan kami masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengangkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Arahkanlah pandangan rohanimu kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datangnya pertolongan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan limpahan kasih Allah Bapa di surga, anugerah dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah semua berkat Tuhan ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun buat Feby. Tuhan memberkati.